Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Untuk hari ini punya video sama juga macam yang last video lah, yaitu semua barang ni saya beli daripada Taobao. Tapi harganya berlainan lah. Jadi ini semua ni ialah RM600. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab biarpun dia RM600, dia punya spek masih boleh tahan jugalah. Sama macam last video, disebabkan ini daripada Taobao ship semua ni barang satu kali lah kalau kamu macam beli tu barang sekaligus. Jadi itu ada bagus sikit lah. Itu je yang saya suka pasal Taobao. Kalau yang tempat lain macam AliExpress, Shopee, belum pernah lagi diorang buat ship satu benda yang semua yang saya order yang sama punya apalah, sama punya shipment. Jadi kita mula dengan kita punya motherboard. Dan sama juga macam last video, ini ialah combo lah. Jadi dia motherboard, CPU dan juga cooler. Macam ada cooler. Saya tidak berpaingat sebab saya tengok ni kotakan macam tidak cooler pada dalamnya. Tapi kita tengok dulu. Of course, disebabkan budget kita 600 sahaja, ya kita akan buat sistem DDR3 juga. Kalau kita guna DDR4 sekarang memang impossible dengan budget 600 sebab satu RAM mahal dan komponen lain pun boleh juga lah buat, tapi itu yang RAM je yang bikin dia impossible untuk buat. Boleh juga tapi 4GB je boleh untuk sistem tu. Ini ialah kita punya motherboard combo dan CPU cooler. Jadi ada cooler juga nasib. Dan ya, kalau kamu tengok dari sini, dia ialah Intel punya sistem lah. Jadi ini motherboard ialah Gigabyte H81M, di mana dia support, kalau tidak silap, 4th gen Intel. Dalam sini ni, dalam ni motherboard ni ialah i5 4950. Kalau tidak silap, 4950 ataupun 4590. Jadi saya kasih taruh sini dia punya CPU. Saya lupa sebab ini 2 bulan sudah dia shipping pergi tempat saya. Mostly saya lupa sudah apa yang saya beli last. Sama juga macam yang last video tu. Tapi untuk ini CPU, dia ada 4 core dan juga 4 threads. Jadi dia masih kuat tu lah. So untuk gaming, dia masih lagi boleh at least angkatlah game yang lama ataupun yang baru juga lah, cuma jangan yang AAA punya ataupun yang brand new yang 2023 and above. Dan of course dia ni support only DDR3 punya RAM sebab di sini ialah punya chipset only support DDR3. Jadi ini memang kamu tidak sudah upgrade part lah untuk DDR4. Kalau kamu guna ini, memang ini sejalan kamu punya RAM option yaitu DDR3. Cooler kita biasa-biasa saja yaitu yang Intel punya stock cooler lah. Kalau kamu mau beli yang budget punya PC, memang ini je option dia. Kalau kamu beli cooler yang lain, dia bukanlah mahal betul, tapi dia memang akan makan kamu punya budget kalau budget kamu sangat rendah. Contohnya yang macam ini video lah, di build RM600. Tapi overall ini motherboard memang oke juga lah, memang nampak clean. Memang saya rasa sebelum dorang ship, memang dorang kasih bersih dulu lah, jadi itu oke. Dia punya cooler pun bersih, so overall oke juga lah. Tapi nanti baru kita tes kalau dia working ataupun tidak lah. Alright, next kita punya RAM. Jadi untuk RAM, mana satu nih? Ini bukan. Ini kita punya RAM. Jadi untuk RAM kita, kalau kamu ingat di last video tuh yang RM400 punya PC, situ saya paksa kasih masuk 8GB. Dan ada beberapa reason lah kenapa saya taruh situ. First reason dia sebab budget lah. Of course, budget dia 400 saja, itu jangan sebelum kasih masuk. Dua ialah dalam tu video ada saya cakap di mana untuk DDR3 punya sistem ataupun sistem yang macam itu, kasih masuk lebih daripada 8GB memang tidak make sense lah sebab banyak application yang lama-lama tidak perlu menggunakan lebih daripada 8GB. Dan disebabkan kita punya komponen semua tu yang lama-lama, of course kita punya application pun semua paksa kita guna yang anu lah, bukan yang apa demanding pay application. Yang requirement dia pun 8GB of RAM. Jadi that's why itu dia punya sebab lah kenapa saya tidak kasih 16GB. Tapi untuk ini build, disebabkan kita ada budget yang lebih, saya dapat kasih masuk lah 16GB. Saya rasa sama aja nih RAM dia nih, cuma capacity aja lain. Betul lah, ini ialah RAM yang kita akan guna lah. Sama juga macam last video, yaitu daripada brand Kingston. Dan juga each of this ialah 8GB. Jadi total 16GB. Saya tidak tahu dia benefit kah ataupun tidak, tapi at least adalah kan apa extra RAM aja. Jadi ini at least kita ada headroom untuk at least buat kerja lain lah. Maybe extra Chrome tabs ataupun extra application background. Jadi ini
boleh membantu kita lah yang extra 8GB. Alright, jadi kita punya motherboard sudah prep, biarpun sedikit saya punya kerja yaitu kasih install itu RAM. Jadi sekarang kita akan unbox kita punya casing. Dan casing memang tidak banyak option kalau kamu punya budget sangat rendah, dan ini ialah casing yang paling generic saya boleh cari. Tapi at least adalah kan, cuma itu je lah, tidaklah nampak cantik macam yang casing yang baru sekarang tu, ataupun casing yang modern yang ada tempered glass, yang ada brand lah begitu. Ini apa nih brand dia nih? Ada brand juga tapi in Chinese. Di sini dia bilang professional, tapi bagi saya ini bukan professional, ini noob nih. Oh, ini ada pula dia punya brand ni nah. Nama brand dia Alpha Fox. Mantap. Tapi kalau kamu punya budget memang yang rendah, memang set kamu punya option. Ini ialah casing yang kita akan guna, dan based on dia punya design actually okay jugalah. Dia remind me yang casing Asus punya casing yang OEM punya PC yang dorang buat tu. Lebih kurang macam ini. Jadi di depan sini ialah kita punya I/O port sama dia punya power button lah. Jadi kita ada dua USB 2.0, dia ada juga front panel headphone dan juga microphone. Dan ini kita punya power button. Ya, itu sajalah. Tidak, ini dia punya panel, dia bukan glass ataupun yang acrylic, jadi kita tidak boleh nampak apa-apa dalam ini PC. Dan saya buka dulu, kasih tengok kamu di dalam. Ini punya layout of casing memang yang lama punya layout lah. Bermaksud dia punya power supply di atas. Tapi apa juga kamu expect bah? Sebab ini casing kalau setiap silap saya RM30 sahaja. As long as dia boleh kasih masuk kita punya komponen semua ni dalam ini casing, saya puas hati sudah. Dan dia ada juga include screw lah. Jadi plus lah, itu ada plus sedikit. Jadi mari kita pasang kita punya motherboard di casing ini. So, untuk kita SSD kita akan guna inilah, sama juga macam last video, second hand, dan juga capacity dia tidak banyak. Saya boleh juga beli SSD yang lebih tinggi capacity, tapi for me untuk 128 lah GB yang ini nih, biarpun saya kamu tidak setuju apa saya cakap, masih lagi cukup lah untuk Windows 10 dan juga beberapa game. So, kamu mesti faham bahwa game-game lama mostly tidak sampai 30 GB. Paling-paling pun 11 GB aja yang game-game lama. Kalau game baru, ya memang kita perlu lebih daripada 1 TB. Tapi untuk yang game lama, di mana ini PC hanya boleh support game lama, 120 GB macam dikira bagi saya masih okay lah. Saya plus video pun, saya boleh kasih masuk 3 game. So, untuk ini PC masih memanglah boleh saya kasih masuk lebih daripada 3 game ataupun 5 game begitu. Cuma, kamu boleh upgrade juga lah in the future. Dan itu yang bagus lah pasal PC gaming. So, kamu boleh upgrade in the future kalau kamu ada sudah budget, ataupun kalau macam kamu nampak deal yang bagus di Facebook Marketplace ataupun di mana-mana aja lah. Jadi itu yang bagus lah, kamu boleh kumpul dulu budget kamu. Cuma untuk ini build saya hanya menggunakan yang inilah. So, paling-paling pun 3 game je saya akan install. So ini pun cukup sudah. Tapi of course game macam GTA 5 saya tidak dapat kasih masuk sebab GTA 5 lebih daripada 100 GB. Memang crazy untuk game yang 2013 sudah besar macam itu. Tapi kalau game yang lain masih lagi di bawah 30, di bawah 20 GB lah. Jadi itu tidak masalah. Alright, next kita punya power supply. Jadi untuk power supply pula, power supply pun sama aja saya guna macam yang last video tu. Dia, kalau kamu ingat tu brand tu ialah brand J-Bond, dan actually untuk budget build, kalau kamu punya komponen bukan yang macam yang banyak betul memerlukan power ataupun bukan power hungry punya komponen, PSU macam itu pun masih lagi boleh tahan lah, masih lagi acceptable. Cuma sama juga macam last video saya cakap, PSU adalah komponen yang memang crucial lah untuk kamu punya longevity PC. Sebab kalau kamu punya PSU yang rosak, maybe dia akan efek kamu punya komponen yang lain. Jadi memang sangat bahaya lah. Memang dia ni macam yang kalau ni sakit, yang lain pun akan sakit. So ini ialah PSU yang kita akan guna. Actually dia berbeza sedikit lah. Yang last video tu dia warna merah kotak dia, yang ini warna hitam. Tapi sama juga 500 watts. And saya hope yang ini ada PCIe punya power connector. Yang last PSU saya guna tu dia ada, yang ini harap dia adalah.
Jadi dalam dia ialah ini power connector dan ya dia menggunakan yang plug yang lain lah, tapi kamu boleh je beli adapter. Dan ini ialah dia punya power supply. Jadi power supply dia ni memang yang paling simple lah, tidak apa-apa, nothing special, memang yang macam asal ada punya power supply. Tapi macam saya cakap tadi, kalau komponen kamu yang memang bukan power hungry dan komponen yang lama, ini PSU masih lagi boleh tahan lah. Saya tengok dulu kalau ada dia punya PCIe ataupun tidak. Ya ada juga lah ni nah. Ini sama aja nih macam menu yang last video, dan cuma dia punya kotak dia berbeza, dan fortunately dia ada inilah yang dia punya PCIe 8 pin. Jadi gear satu saja. So make sure kalau kamu mau beli ini PSU, biarpun saya tidak berapa recommend, kamu punya GPU hanya memerlukan 8 ataupun 6 yang single pin. So kalau kamu punya GPU memang power hungry, jangan kamu pandang nih, kamu pergi cari PSU yang lain. Alright, jadi untuk kita punya komponen yang last ialah GPU. Jadi GPU kalau ditabur memang banyak option. Tapi kalau budget build memang satu brand je yang saya akan sentiasa pilih lah, iaitu Nvidia. Jadi ini ialah Nvidia punya card lah. Sebab kenapa saya pilih itu banding yang AMD punya, ditabur lagi banyak option yang Nvidia punya dan lagi murah. Dan performance pun kalau yang card yang lama punya AMD memang tidak dapat lawan yang card yang lama punya itulah Nvidia. Dan ini ialah kita punya GPU, iaitu daripada brand Colorful. Sama juga macam yang brand last build saya. Jadi ini card ni ialah GTX 960 2GB punya card. Jadi ini card ni yang 900 series punya lah. Memang card lama juga, cuma dia punya performance kalau untuk game lama memang masih lagi boleh tahan. Dan yang bagus yang ini card ni, dia hanya memerlukan 6 pin PCIe connector. Jadi kita punya PSU memang dia boleh angkat lah. Dan untuk desain pula dia ada dua fan. Jadi ini fan ni untuk cooling dia lah. But overall ini card ni memang nampak clean lah. Ya sama juga macam yang kita punya motherboard, saya rasa memang diorang kasih bersih dulu sebelum diorang ship. Jadi kudos. Dan untuk dia punya ports pula, dia ada DVI dan juga satu HDMI dan satu display port. Jadi kamu ada option lah untuk guna di antara tiga. So kadang-kadang ini berguna nih banyak jenis port, sebab ada monitor yang tidak ada display, tapi sekali ganti port dia ada display. Memang begitu tuh, banyak kali sudah saya experience. Jadi ada banyak ports, itu memang bagus lah. Jadi mari kita pasang kita punya GPU. Alright, dari kita punya PC sedikit lagi komplit lah. Sekarang saya tinggal mau kasih connect lagi kabel-kabel, and then buat kabel management semua tuh, lepas tu setup Windows, dan baru kita boleh test kita punya PC yang baru aja kita buat. Jadi lepas saya settle semua tuh, baru kita pergi B-roll. Jadi B-roll in 1, 2, 3. Alright, jadi siap sudah. Dan saya ada bad news dan juga good news. Jadi good news dia, ini PC sudah siap, and then dia sudah running lah. Jadi oke lah, cuma saya ada kasih cantik sedikit. Saya kasih macam vinyl wrap, dia punya power supply, dia punya cooler, dan dia punya SSD supaya at least dia nampak tidak bikin sakit mata lah kan. Dan ya, itu dia punya dia punya good news. Bad news dia ialah, kalau mau perasaan di sini dia hanya ada satu stick of RAM. Dan RAM dia yang satu di sini di tangan saya. Dan kenapa dia di sini? Sebab kalau saya pasang ini PC dia pusing pergi boot loop. Maksud kalau saya on dia off, tiba-tiba dia on, lepas dia off. Dan ini dia punya culprit lah. Saya sudah try test ini stick dua-dua, yang ini sama yang ini di slot yang sama. Ini yang dia punya puncak. Dua-dua slot saya sudah try. Saya sudah try BIOS update, saya sudah try kasih install semua driver, satu kasih bersih lagi dia punya slot. Memang ini dia punya culprit. Jadi ini memang selalu common lah untuk DDR3. Ini memang saya pernah experience sudah dulu di saya punya personal system. Memang selalunya DDR3 akan bagi ini simptom. Maksudnya ini RAM yang masalah. Kadang-kadang dia punya slot tuh yang masalah. Tapi kadang-kadang juga
dia punya RAM juga masalah, dan in this case RAM dia yang masalah. Unfortunately memang kita ada 8GB je lah di kita punya sistem, jadi dia ada 16GB. Tapi budget saya kasih sama aja sebab ini memang masuk dalam budget. Jadi apa boleh buat, saya taruh sini aja. Jadi sekarang kita akan tes ini PC. Jadi saya ada download 8 pula 3 game, jadi kita akan main lah 3 tuh. Jadi let's go. Alright guys, jadi untuk game pertama kita main game yang simple dulu, yaitu Minecraft. Dan settings macam biasa semua memang settings sama ini tes 1080p, dan ya inilah dia punya setting untuk ini game Minecraft. Ada yang saya kasih turun lah supaya dia smooth, jadi kamu boleh nampak sini. Dan kita punya FPS tinggilah juga 100 FPS. Dia ada turun-turun juga, tapi mostly dia stay di 100. Cuma sama juga lah kalau yang macam komponen lama nih kan, kadang-kadang memang dia hiccup macam yang tiba-tiba dia turun FPS yang betul-betul rendah, macam dari 100 tiba-tiba dia pergi 30 ke 40. Alright, jadi saya tidak mau kasih lama di Minecraft, jadi mari kita ke game yang seterusnya. Alright guys, jadi sekarang kita di Dark Souls Remaster. Jadi ini yang remaster punya version lah, yang Dark Souls. Jadi ini PC masih lagi boleh support ini game. Actually ini game memang boleh support PC yang kentang. Punya setting pula 1080p macam biasa, tetapi ini game macam semua Souls games hanya cap on 60Hz. Kalau kamu tengok di sini, saya tidak boleh kasih ganti pergi lebih daripada 60Hz. Cuma bising saya kasih off lah. Saya kasih on je lah. Kasih on, so nanti kalau kamu tengok di sini dia punya FPS tidak juga akan dia berubah. Jadi ya itu dia punya settings, dan memang smooth. Memang dia steady 60 FPS. Alright guys, jadi itu saja untuk Dark Souls Remaster, dan ya kita FPS memang tidak turun, dia stay di 60, which is good lah. Tidaklah dia ada hiccup ataupun lagging begitu. Dan kita punya temperature, GPU, CPU semua normal. Jadi mari kita pergi ke kita punya last game. Alright guys, jadi sekarang kita di last game kita, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Ya, ini PC masih lagi boleh support ini game, tapi tengok FPS memang sangat rendah lah sekarang 38. Cuma saya tahulah kenapa settings graphics memang sangat tinggi lah. Ya itu 1080p itu biasa, tetapi dia punya graphics saya kasih high nih. Jadi kita kasih normal supaya at least kita dapat lebih daripada 50 FPS begitu supaya jadi kita kasih normal. Yang lain kita kasih normal juga. Oke, baru kita close. Kita tengok macam mana lah FPS. Nggak tahu kalau dia banyak beza kah? Tidak juga banyak beza. 38, 39. Tapi biarpun dia di FPS yang tuan, macam tu FPS yang 30 lebih begitu, 40. Gameplay dia masih lagi smooth lah. Cuma belum tahu lagi kalau kita yang combat. Dan kita punya GPU memang bekerja keras, 100% usage. Dan temperature memang naik lah sebab dia working hard. Jadi ini game ni kena rilis di 2018 kalau tidak silap. Jadi memang lama sudah, tapi for this PC memang yang baru punya game lah, memang demanding punya game untuk ini PC punya parts, punya komponen. Tapi dia masih lagi boleh angkat. Dan nasib ini game pun dia punya minimum requirement RAM 8GB. Sebab saya risau sudah tuh sebab kita tidak dapat guna kita punya 8GB yang ekstra. Jadi tadi tuh dia punya gameplay lah sikit-sikit. Cuma yang saya mau tes nih yang dia punya benchmark punya tool, yaitu kalau kita sini sudah kita kasih set di kita punya setting semua, dan baru kita tekan benchmark. Jadi di sini dia akan kasih run
multiple scene dalam itu game in real life, so that kita tidak perlu main itu game. Sebab tadi pun itu game banyak betul cutscene jadi lama, so lagi bagus kita di yang inilah, yang benchmark punya tool, lagi accurate dia punya FPS lah kalau kita tengok. Jadi kalau ini ialah dia punya first scene, jadi kita boleh tengok, tapi FPS memang dalam ballpark 30 lah, 35, 34 gitu, di atas 30. Dan kita punya temperature semua oke. Kita punya usage GPU yang memang tinggi, dan sekarang kita ada bergerak sedikit. Memang di ballpark 30 FPS lebih kurang begitu. Kita punya CPU pun tidak berapa banyak kerja lah. RAM hanya 6 GB, dan ini dia punya scene yang di hutan. Dan ya sama aja FPS di ballpark 30 FPS, 30 ke 35 begitu. Ya turun jauh 20 tapi kurang lah. Boleh lagi kasih tinggi nih FPS, kasih low semua, tapi serasa normal dia punya kita kasih normal lah supaya at least tidaklah nampak tidak cantik dia punya grafik. Dan itu dia punya benchmark lah, dan di sini kita boleh nampak dia punya result. Average FPS kita berdapat 35, dan tadi kita tengok memang 30 lah, di antara 30 ke 35 itu kita punya macam baseline punya FPS. Dan ini semua dia punya spek bisa taruh sini, i5 4590 itu kita punya CPU, dan GTX 960. Jadi itu aja untuk kita punya part gaming. Jadi mari kita ke conclusion. Alright, jadi sekarang di part conclusion. Jadi first of all, ini PC memang bagi saya masih lagi oke lah, sebab tadi game yang kita main pun Shadow of the Tomb Raider itu memang sangat-sangat demanding lah. Normal setting pun boleh dapat 35 FPS average. Total budget untuk ini PC ialah RM549.15. Memang di bawah 600. Cuma satu je yang bikin bummer ini PC, yaitu yang inilah, yang ini RAM, yaitu yang RAM yang dia kasih boot loop tadi. Tapi nasib ini murah saja. Kalau kita beli satu lagi stick, rasa tidak sampai RM30, maybe 20 lebih ringgit lah begitu kalau kamu mau lagi 8 GB of RAM. Dan untuk upgrade part ini PC memang tidak tinggi lah. Ini motherboard hanya boleh support 4th gen Intel. Bermaksud kamu punya best CPU yang kamu boleh kasih masuk sini ialah Intel i7 4th gen lah. Kamu boleh search what is the best GPU yang kamu boleh pair with that CPU. Tapi kalau saya maybe 1650 ataupun GTX 1060, lebih kurang begitulah. Ataupun kalau kamu lebih murah RX 580. Tapi kalau kamu suruh ganti ya punya GPU, kamu punya PSU kamu perlu gantilah. In terms of dia punya estetik pula, casing dia memang nampak simple. Tapi lepas sudah kasih taruh ini vinyl wrap semua di PSU, di cooler dia dan dia punya SSD, ini PC macam nampak gaming lah sikit. Tapi dia tidak juga dia bikin sakit mata. So kalau kamu ada vinyl wrap sedia di rumah dan kamu buat ni PC, kamu boleh buat macam ni lah saya punya, ataupun buat taruh stiker supaya dia nampak lebih tidak boring lah macam tu. Dan speaking of upgrade, ini PC kamu boleh juga upgrade dia punya hard drive lah. Kamu boleh pergi kasih tinggi dia punya capacity SSD ataupun tambah hard drive. Cuma kalau hard drive paling-paling pun kamu boleh taruh di bawah ataupun di depan. Selain daripada itu memang tidak sudahlah. Dan dia punya cooling. Tadi kita boleh tengok dia punya temperature masa kita main game tidak juga terlalu panas, tapi itu kita belum lagi main game lebih daripada 1 jam ataupun game yang lebih demanding. Yang ini PC boleh support lah. Dan ini casing hanya boleh masuk satu saja fan, iaitu di belakang, itu pun yang 90mm dan juga 80mm. Jadi tidak besar lah. Tapi kalau kamu mau boleh juga kamu taruh di belakang. Kalau kamu mau buat ini PC, saya kasih taruh semua link di bawah lah. Biarpun dia komponen yang lama, saya masih lagi recommend lah. Sebab ini PC masih lagi boleh handle most games. Kalau e-sport game masih dia boleh handle, dan AAA yang lama. Macam tadi Shadow of the Tomb Raider, game 2018 yang masih lagi boleh main. Dan kalau kita upgrade lagi ke i7 dan juga GPU yang lagi power, lagi banyak game lah yang kita boleh support. Jadi itu aja untuk video hari ini. Thank you very much for watching. Kalau kamu berminat dengan ni kind of video, bolehlah kamu subscribe supaya kamu tidak miss. So, thank you for watching and jumpa kamu di next video. Bye. Pelan-pelan kamu.